Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita malam hari ini melanjutkan dari isim-isim mansubat yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita itu mengenal maf'ul bih yang merupakan sasaran suatu pekerjaan, ada namanya masdar atau maf'ul mutlak yang merupakan lafadz masdar huruf ketiga dari tasrif yang dibaca nasab, yang mana terletak setelah fikir yang sama dengan masdar tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya maf'ul fi atau dorof. Dorof ini dorof adalah dorof itu adalah hmm, kata-kata yang dibaca nasab yang menunjukkan makna keadaan atau makna tempat atau waktu. Dan terakhir mansubat berikutnya adalah tamyiz. Tamyiz sendiri adalah ta'rifu usmun duntisobin fassara linisbatin au dzati jinsin qaddara. Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan nisbat atau zat suatu jenis yang masih samar. Tamyiz juga bisa dijelaskan dengan huruf jar min. Contoh, indi siberun ardon. Saya memiliki siber, 1 hektar. Apanya yang 1 hektar? Ardon, apa nih? Bumi nih. Saya punya 1 hektar tanah. Lah, tamyiz ini juga bisa dipahami dengan huruf jar. Lafadz yang menjadi tamyiz itu juga bisa kita jarkan dengan huruf jar min. Dan itu tidak akan mengubah maknanya. Indi siberun min ardin. Saya memiliki 1 hektar bumi. Dan tamyiz itu, ada kalanya tamyiz itu menjelaskan nisbat yang berupa jumlah. Insib Zaidun Irqan. Atau berupa jenis, atau menjelaskan jenis. Yaitu ketika yang dijelaskan itu adalah mufradnya. Kalimat mufrad. Indi sibrun ardon. Lafadz ardon di sini menjelaskan dari lafadz sibrun. Sedangkan dalam contoh insib Zaidun Irqan, ini menjelaskan dari nisbat. Dalam artian nisbat itu adalah hubungan antara Zaidun dengan insib. Zaid mengelap, apanya yang dilap? Irkon, keringatnya. Jadi ada kalanya tamyiz itu menjelaskan nisbat, ada kalanya nisbat yang berupa jumlah, ada kalanya menjelaskan isim, mufrad, menjelaskan jenis. Jadi kalau dalam contoh yang kedua, Ardon, ini murni menjelaskan dari Sibrun. 1 hektar apa? Yang 1 hektar, apa nih? Bumi ini. Sementara dalam contoh yang pertama, ini yang dijelaskan adalah hubungan antara insib dengan Zaidun. Zaid mengelap, apanya yang dilap? Irkon. Kemudian, kan sobba Zaidun arokon wakot ala kodron walakin anta a'la manzilah. Nah, di antara kan tadi dijelaskan bahwa tamis itu ada kalanya linisbah, menjelaskan nisbat, ada kalanya jenis. Berikut ini adalah yang menjelaskan tentang nisbat. In sobba Zaidun arokon. Zaid bercucuran keringatnya. Keringatnya di sini, kata keringatnya, ini menjelaskan terhadap in sobba Zaidun. Zaid bercucuran. Menjelaskan nisbat antara fiil insoba terhadap Zaidun. Jadi yang dijelaskan di sini bukan Zaidunnya, yang tapi yang dijelaskan di sini adalah insoba Zaidun. Apa yang bercucuran dari Zaid? Arokon, yaitu keringatnya. Atau contoh berikutnya waqada ala qadaran.
Sungguh Zaid telah tinggi derajatnya. Lafadz qadron di sini menjadi tamyiz yang menjelaskan tentang nisbat. Nisbat yang dijelaskan dari lafadz arokon adalah nisbatun insobba kepada Zaidun. Begitu juga lafadz ala wa qad ala qadron. Yang dijelaskan itu bukan alanya, tapi penisbatan tinggi kepada Zaid. Bukan Zaidnya yang dijelaskan, bukan tingginya, tapi penisbatan tinggi kepada Zaid. Wa qad ala qadron. Walakin anta a'la manzila. Gitu juga contoh ini, a'la manzila. Tetapi kamu lebih tinggi. Apanya yang lebih tinggi derajatnya? Jadi yang dijelaskan dari lafaz manzila yang menjadi tamyiz ini adalah penisbatan a'la kepada anta, bukan menisbatkan mufrad. Kalau yang menisbatkan mufrad, wakas taro itu arba'an ni aja, awis taro itu alfaridlin saja. Nah, berikutnya, nisbat mufrad itu contohnya, istaro itu arba'an ni aja. Saya membeli 4 ekor. Kan awalnya saya membeli 4 ekor. Tapi gak dijelaskan apa, empatnya itu apa. Baru datang tamyiz, ada tamyiz. Arba'an itu ni aja lah, ini namanya nisbat. Nah, menjelaskan tentang mufrad, jenis, menjelaskan tentang jenis. Kalau yang barusan nisbat, contoh yang berikut ini adalah menjelaskan tentang jenis. Contoh berikutnya, istaro itu alfaritlin. Nah, ini biasanya terletak setelah hitungan atau ukuran, itu menjelaskan jenis. Istaro itu alfaritrin. Saya membeli 1.000 kati. 1.000 kati apa? Jati. Pohon jati. Ini dua contoh ini adalah contoh yang menjelaskan tentang jenis. Sementara dalam contoh sebelumnya ini menjelaskan tentang nisbat atau keterkaitan antara fiil dengan fa'ilnya atau mubtada dengan khobarnya. Au bi'tuhu makilatan aruzza au qadraba'in au dzira'in khazza. Ini juga contoh dari penjelasan tamyiz yang menjelaskan tentang jenis. Contoh, bi'tuhu makilatan. Saya menjual 1 takar. Kemudian dijelaskan aruzza. 1 takar apa? Aruzza. Jadi yang dijelaskan itu adalah makilatannya. 1 takarnya, bukan nisbat bi'tuhunya. Begitu juga contoh qadaraba'in au dzira'in wazza. Kira-kira 1 atau 1 hasta sutra. Yang dijelaskan adalah dzira'innya, bukan kodronnya. Wa wajibun, kemudian setelah tadi kita jelaskan bahwa tamyiz itu ada kalanya menjelaskan nisbat antara fiil dengan fa'ilnya atau nisbat antara mubtada dan khobar, dan kemudian tamyiz itu ada yang menjelaskan tentang jenis, baik itu jenis hitungan, ukuran, dan yang lain sebagainya. Kemudian dijelaskan wa wajibut tamyizi ayyunakkaro wa ayyakuna mutlaqan muakhkhara. Jadi yang namanya tamyiz itu harus munakkaroh, isim nakiroh, dan juga harus berada di akhir. Tamyiz harus berupa isim nakiroh. Ini menurut ulama Basroh. Namun menurut ulama Kufah boleh, boleh bukan nakiroh. Dalam artian boleh ma'rifat, boleh ma'rifat. Jadi kalau misal contoh tadi kita contohkan lagi,
Misal ada contoh insobba Zaidun Irakon. Maka dalam contoh ini, insobba Zaidun Arokon ini harus berupa nakiroh. Nggak boleh berupa isim ma'rifat. Beda kalau menurut ulama Kufah. Kalau menurut ulama Kufah, tamyiz itu juga boleh berupa isim ma'rifat. Jadi kalau kita perhatikan, kita contoh, misal kita buat perbandingannya, insobba Zaidun al-aroko. Kalau menurut ulama Kufah, ini diperbolehkan. Contoh ini diperbolehkan. Al-aroko. Insobba Zaidun al-aroko. Ini boleh menurut ulama Kufah. Sementara untuk ulama Basroh, ini contoh ini salah. Karena menurut ulama Basroh, isim yang menjadi tamyiz itu harus berupa isim nakiroh, arokon. Nggak boleh berupa isim ma'rifat. Kemudian, tamyiz juga harus diakhirkan. Ini mutlak. Mutlak itu maksudnya semua ulama, baik itu Basroh atau Kufah, itu sepakat menjadikan tamyiz harus berada di belakang kalimat. Nafsan toba zaidun, ini contoh yang tidak diperbolehkan. Indi dirhaman isrun, ini semuanya salah. Yang benar harus naf toba zaidun nafsan. Yang benar adalah toba zaidun nafsan. Nggak boleh menggunakan nafsan toba zaidun. Ini salah. Begitu juga dalam contoh indi dirhaman isrun. Ini juga salah. Yang benar itu adalah indi isruna dirhaman. Karena yang namanya tamyiz itu harus ada di belakang, nggak boleh ada di depan. Selanjutnya, tamyiz nisbat. Ini bahasan tentang tamyiz nisbat. Tamyiz nisbat adalah tamyiz untuk menghilangkan kesamaran makna umum dari penisbatan dua lafaz di dalam tarkib jumlah. Tamyiz nisbat merupakan peralihan dari mubtada, fa'il, atau maf'ul. Ini keterangan dari contoh sebelumnya. Kan tadi dijelaskan namanya tamyiz itu ada yang nisbat, ada yang jenis. Maksudnya, tamyiz tersebut bisa diidofahkan dengan mumayyaznya dan berkedudukan sebagai mubtada, fa'il, atau maf'ul. In sobba Zaidun irqan. Nah, ini contoh sebelumnya itu. In sobba Zaidun irqan. Ini 6 contoh dari tamyiz nisbat. Jadi yang dinisbatkan di sini adalah lafaz in sobba dengan Zaidun. Untuk mengenali ciri-cirinya, salah satu ciri dari tamyiz nisbat, tamyiznya itu bisa diidofahkan dengan mumayyaznya. Ini ciri-cirinya. Dan maksudnya ketika dalam insobba zaidu irkon,
Ini juga misal kita menggunakan redaksi lain itu bisa. Contoh, insoba, insoba, irku zaidin, irku zaidin. Ini contoh dari tamis nisbat yang berasal dari fa'il, irku zaidin. Awalnya insoba irku zaidin, kemudian lafadz irku ini bisa dijadikan tamis. Insoba zaidun, apanya? Irkon. Atau tercetak dari maf'ul. Fajjarnal arda uyunan. Fajjarna. Dan kami mengeluarkan, mengeluarkan bumi. Apanya yang kami keluarkan? Uyunan. Yunan. Mata airnya. Ini uyunan di sini berlaku sebagai tamyiz. Tamyiz nisbat. Nisbat antara fajjaro dengan lafadz al-ardo yang berasal dari maf'ul. Andaikan menggunakan redaksi lain, fajjarna uyunal ard. Ardi. Uyunal ardi. Nah, ini betul. Mungkin namanya nisbat. Atau nisbat dari mubtada. Anta a'la manzilah. Manziluka a'la. Manziluka a'la. Atau pakai redaksi anta a'la. Apa nih? Manzilah. Tuh. Ini nisbat. Jadi yang dijelaskan itu bukanlah bentuk mufrad, bukan kayak timbangan tadi itu. Tapi nisbat antara lafadz anta dengan a'la. A'la. Tidak terletak dari satu. Imtala al-haudu ma'an. Ma. Imtila'ul haudi ma'an. Imtila'ul haudi ini artinya meluapnya danau. Haud itu danau kalau nggak salah ya. Apanya yang meluap? Ma'an. Airnya. Ada pertanyaan mengenai tamyiz? Ada pertanyaan dulu? Silakan yang mau tanya. Berarti izin Ustaz. Berarti tamis ini agak sulit dikenali Ustaz ya. Nah ya, terlebih kalau kita masih kebingungan terhadap artinya. Kebanyakan tamyiz itu lebih mudah kalau kita paham artinya itu lebih mudah dikenali tamyiznya. Karena memang tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang kurang jelas dari awal. Cuma ada beberapa cara, ada beberapa tanda untuk mengenali tamyiz. Contohnya, misal ada lafadz yang terletak setelah hitungan atau lafadz dibaca nasab yang terletak setelah isim apa? Isim tafdil. Nah, itu kebanyakan adalah tamyiz sudah bisa dipastikan isim bisa bisa dipastikan sebagai tamyiz. Ini ciri-ciri lah, ciri-ciri yang saya tahu ya. Karena kayak gini prakteknya banyak nanti. Misal ada isim tafdil. Isim tafdil itu kan isim yang bermakna lebih. Seperti yang dicontohkan barusan yang ada di penjelasan kan ada anta a'la manzila. Anta a'la manzilan. Nah, ini kan a'la ini isim tafdil kan ya. Ya. Kemudian setelah isim tafdil, Iya Ustaz. kok ada isim yang dibaca nasab, berarti bisa dipastikan ini menjadi tamyiz. Tamyiz. Itu salah satu cirinya. Atau atau kita contohkan lain. Hmm, an Zaidun, misal kita bilang Zaid itu lebih tampan daripada Umar.
Zaidun aj- Ajmala. ajmalu, ajmala, Um, minal min Umar. Umaru. Secara ada minalnya. Kemudian kita kasih keterangan apanya yang lebih tampan postur tubuhnya, Wajah. misal postur Wajah. tubuhnya aja sadan. Jasadan. Nah, meskipun ada pemisah minal Umar ini ya, tapi di sini ada yang dibaca nasab, sementara di sini ada isim apa? Tabdil. Tabdil, maka bisa dipastikan itu menjadi Tamyiz. tamis untuk menjelaskan ajmalnya ini minal Umari apa nih jasa jasa dan itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua biasanya terletak setelah hitungan. Seperti yang tadi yang nisbat-nisbat, yang jenis-jenis setelah lafadz diro, setelah apa? Hitungan ini. Ini kan merupakan ciri dari tamyiz. Istaro itu salah satu diroin. Apa yang dibeli? Harza itu salah satu ciri. Kemudian hitungan, kadang hitungan yang menjadi tamyiz itu adalah hitungan belasan. Kalau hitungan 1 sampai 10, setelahnya itu menjadi mudhof ilaih. Ada Kalau sebelasan itu menjadi tamyiz. yes. Contohnya misal di Al-Quran dijelaskan gimana ayatnya ketika Nabi Yusuf bermimpi, ini ro'aitu, Inni ra'aitu ahada asyara Ada asyara kaukabau kabar. wasyamsa wal qamar. itu kan ada hitungan, ahada, Asyara asyaro, kaukab. Nah, kaukaban ini menjadi tamyiz karena tamyiz. terletak setelah Hitungan ahada hitungan asyara. 11. Kalau hitungan sebelum satuan atau puluhan lewat dari belasan itu kebanyak. Itu menjadi mudhof ilaih. Bukan kebanyakan, emang menjadi mudhof ilaih kaidahnya. Ada asyara kaukabah setelah hitungan 11 sampai 19 kaukabah dan ini juga contoh kalau memang tamis itu harus berupa isim nakiro, bukan al-kaukabah. Itu beberapa contoh aja. Tat, Ada pertanyaan lain? kalau masna wa sulasa wa ruba dalam surah An-Nisa, Masna wa sulasa wa ruba. dia Gimana? masuk ke tamyiz atau ke mudhaf ilaih Tat, ya? Yang fangkihu atau balaku minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Minan nisa'i itu Fangkihu atau balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu kan hitungan juga kan? Tat? tapi itu makrifat ya. Wa sulasa ada alnya kan? Saya kurang hafal. Oh Pang iya, iya. Dia ma'rifat. Tat. Pangkihu mukoni kausiro matoba ma'ing. Mafulnya kan manya itu ya. Iya, mafulnya ma. Ma'ing. Matoba masna wa sulasa. Itu kayaknya lebih cocok dijadikan sebagai apa namanya? Badal Hmm. Badal dari dari Anissa, dari ah, mar'ah. ya dari bisa dari matoba lakum, Hah? dari manisa. Masna wa sulasa itu kan artinya dua dua, tiga tiga, empat empat gitu kan. Iya, Hmm. Itu kalau mau dijadikan tamyiz itu berupa mak nakiro. Bukan nakiro kayaknya. Ada alnya. masih Tat. Oke. Jadi kalau ada isim yang dibaca nasab, ya cara memahaminya itu memang terlepas dari makna ya. Kalau bicara makna, arti itu kan agak sulit kadang, kecuali udah memang terbiasa dengan bahasa Arabnya, dengan lafadznya. Itu dengan tanda-tanda, misal kayak kata saya, kalau setelah isim tabdil. Dan pasti semua itu ada alasannya.
Kalau dibaca nasab pasti nanti ada alasannya. Dan yang termasuk sulit itu memang yang dibaca nasab. Karena isim-isim yang dibaca nasab itu jumlahnya lebih dari 10. Beda dengan isim yang dibaca jer, kan cuma 3 kemungkinannya. Kalau dibaca jer kan opsinya cuma 3. Kalau nggak kemasukan huruf jer, menjadi naat, atau, dan terakhir idofah, itu aja. Kalau yang dibaca rofa, kalau nggak mubtada ya khobar. Kalau ada fiil sebelumnya berarti menjadi fa'il. Kalau ada kana berarti isimnya kana. Kalau ada inna berarti itu khobarnya inna. Itu kalau rofa. Sementara kalau yang dibaca nasab itu kan banyak. Maf'ul aja ada 3. Cuma kan ada ciri masing-masing. Kayak dorof pun kalau misal yauma, kalau kita nggak tahu artinya yauma kan kita kebingungan ini mau dijadikan dorof. Jadi harus tahu artinya. Meskipun ada beberapa tanda, meskipun nggak tahu artinya bisa kita menerka. Contohnya di tamyiz, kalau setelah isim tabdil ini berarti kebanyakan tamyiz. Coba kita ini contoh yang kemarin. Apakah ada tamyiz di sini? Kayaknya nggak ada tuh. Qalila masuk gak Ustaz? Kenapa? Yang mana? Qalila illa qalila. Nggak bisa Ustaz ya. Yang kumil laila Oh, illa qalila. ini kumil Laila. Al-Laila masuk. Jadi apa kemarin kita jawabnya wanita? Ing dalam ya. Yang dalam ya. Iya, atau zorob makan. Zorob zaman. Berapa zaman? Qalila ini menjadi anunya ini apa? Illa menjadi apa? Istisna. Istisna tam. Istisna tam. Makanya dibaca nasab. Kayaknya nggak ada di sini. Kayaknya nggak ada tuh. Ya nggak ada. Nggak ada tuh. Ada pertanyaan mungkin? Lihat kalau kita buat kalimat kayak gini tuh, roa itu ahada asyara akwaban bisa nggak tuh? Akwaban. Iya, buku kan Arti. buku zamannya kitabun kitabani akwabun kan itu ya? Oh, di jamak. Jama taksir. Kalau kita pun jadi kutub. Kutubun. Hmm. Kaidahnya ya ini kaidahnya. Kalau hitungan 1 sampai 10 itu isim jamak menjadi mudhof ilaih. Kalau 1 sampai 10. Kayak ada afaroh. Kalau 11 sampai ini saya coba tulis ya, Mir. Iya. Ini sebenarnya kaidah pelajaran bahasa Arab ini yang saya dapat dari di pondok dulu. Ada istilahnya itu jin, mufan, mufin. Ini untuk menghafalnya itu kaidahnya menggunakan jin, mufan, mufin. Maksudnya gimana? Kalau hitungan 1 sampai 10 itu jin, maksudnya jamak yang dibaca kasroh. Kalau hitungan 1 sampai 10, jin, mufan, mufin. Kalau hitungan belasan dari 11 sampai berapa? Sampai 19 itu mufan. Maksudnya mufan berarti tamyiznya
yang dihitung itu harus berupa isim mufrad yang dibaca nasab menjadi tamyiz. Kalau ke atas 20 itu kaidahnya mufin. Mufin itu maksudnya mufrad jar, mufrad majrur. Kalau mufin. Jadi saya ulangi, kalau jin itu kaidah dari hitungan 1 sampai berapa tadi? Sampai 10. Eh, 10. 10. Dan ini yang dihitung harus berupa jamak majrur. Misal contoh, sab'atu kutubin. Sab'atu kutubin. Nah, kutubin ini kan namanya ma'dud kalau di kaidah Arab. Mm-mm. Ma'dud itu kan yang dihitung kan ya. Sab'atu kutubin. Nah, ini harus jin. Maksudnya jin. Isim jamak yang dibaca majrur. Kalau Oh, misal belasan, berarti 11 sampai 19, misal kutuban. harus pakai isim mufrad. Oh, Misal, sab'ata asyara asyara. Berarti kita kita kitaban. kitaban. Hmm. Ini kaidah jarang ini. Saya dulu dapatnya pas belajar bahasa Arab, bukan belajar. Nah. Sementara kalau lebih dari 20, misal 25, Khamsata wa isrin khamsata wa isrina rina, berarti yang dihitung menjadi kutubin. Eh, kita kutubin ada apa? kita, kitabin. Oh, Oh, balik ke mufradnya tadi ya. hmm. Khamsa wa isrina. Oh, keliru. Ini bukan hitungan puluhan, tapi 100 ke atas. 100 ke atas. Mufin ini untuk 100 ke atas. Misal khamsa wa isrina. Oh ya betul udah kitabin. Ntar kalau keliru saya ralat di grup ya. Ini saja. Kalau keliru ntar saya larang di grup. Untuk yang mufin ini agak ragu betul. Tapi yang jelas yang ini kalau satuan 1 sampai 10 jin. Sabatu kutubin jamak yang majrur. Kalau belasan itu menggunakan mufrad yang mansub. Makanya dalam ayat ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Kaukaban. Di situ menggunakan isim mufrad yang jamak. Ada pertanyaan lagi? Izin Ustaz, berarti yang sab'atu kutubin itu jamak menjadi jar majrur Ustaz ya? Hmm. Eh, Apa? Ya, idhofah kah Ustaz? ya menjadi majrur menjadi idofah. Majrurnya menjadi idofah. Berarti bilangan dari 3, 4, 5 sampai 10 Ustaz. Nah, 10. Makanya kalau di Quran yang sering muncul tuh kan sab'an samawat, ya kan? Pakai Iya bentuk Ustaz. bukan pakai sama tapi samawat atau di sab'an sumbulat, sab'an Eh, ijab. Ya. kemudian ini Ustaz, pencocokan kalau sab'atu itu kan tandanya muannas Ustaz. Kemudian asyarah itu kembali ke eh, apa? Laki-laki Ustaz. Apa? Berarti pasangannya gitu Ustaz ya. Sab'atu kalau dia muannas, asyarah jadi Nah, ini saya masih belum jelaskan kaidah adat
ininya ya, maksudnya sesuai kesesuaian ada dengan makdudnya. Ini cuma menjelaskan tentang makdudnya saja. Kalau di 110 itu berarti jin. Kalau berikutnya mufan. Untuk mengenai kecocokannya, ini saya jelaskan singkat. Kalau 1 sampai 10 itu harus berlawanan mudzakkar muannasnya kan ya. Ini kenapa pakai sabatu bukan pakai sabong? Karena mufradnya kutubin itu kitab. Kitab itu isim mudzakkar. Makanya hitungannya harus pakai ta. Sabatu Oh iya. kutubin. Beda nanti kalau samawat. Samaun itu kan muannas. Muannasnya dinas dalam Al-Quran. Makanya di dalam ayat itu sab'ah samawat. Mawat. Sab'atan. Tuh, kalau untuk yang pertama, yang jin. Kemudian, yang hitungan belasan, yang pertama, etaknya ini harus harus ada satu, nggak boleh, nggak ada ceritanya sabata asyarota kan nggak ada harus itu. Pasti sabata asyaro atau sabaa asyarota. Penyesuaiannya sama kayak gini, kayak yang di pertama. Jadi kalau di sini kitaban mufrad, mufradnya itu mudzakkar, berarti lafaz sabatanya harus ada taknya. Sabata asyaro kitaban. Kalau misal di sini lafadznya muannas, contoh misal kita apa yang ada muannas, ah madrasah, Mistaratun ya, mistar. mustarotun misal. Berarti lafadz apa lafadz hitungannya sab'ah asyarot. Asyarota. Lalu di sini mistarotun. Tuh harus begitu, harus saling berlawanan. Berarti kalau di sini ini sab'at. Nah, mistarotun ya ada tanya. Kalau contohnya gini berarti sab'ah. Sab'a mistaroti. Nah, harus dijadikan jamak. Jamak muannas. Nah, ini kalau yang ini khamsata wa isrin tetap yang jadi patokan yang sini. Kalau di sini lafadznya mudzakkar berarti ini ada tanya. Kalau muannas berarti nggak ada. Tanya dibuang. Berarti kalau kita pakai contoh mistarotun, Khamsa wa isyrina. khamsa isrin. Wa isyrina. Itu contohnya. Itu hitungan adat, bab adatnya. Ada pertanyaan lagi? Berarti yang hanya menjadi tamyiz di antara ketiga itu Ustaz, yang mufan Ustaz ya, Nah, yang menjadi mufan, tamyiz. bahasan. Ada asyara kaukaba. Kemudian, ini kok arbaan menjadi tamis. Arbaan niajan. Padahal angkanya kan 4 kan ya. Seolah-olah kan nggak sesuai. Arbaan. Nah, ini juga saya bingung ini. Kok gini contohnya? Telah-telah. Seharusnya ini kan arbaan niajan. Hitungan. Hitungan ini kayaknya salah contoh nih. Hitungan yang boleh dibaca tamyiz setelahnya itu hitungan 11 sampai 20. Ini istaro itu arba'an ya ajin harusnya ini. Jadi tamkin harusnya jadi mudah. Ya kalau salah berarti saya yang salah. Seperti itu kayaknya.
Ada pertanyaan? Ada yang nyetoran, oh ya itu tuh kumpulkan apa kalimat, tapi belum sempat saya koreksi. Salah habis ini saya koreksi. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa baca kitab semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.